Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu baik-baik saja di luar, tapi di dalam hati seperti ada luka yang nggak pernah benar-benar sembuh? Kamu punya pekerjaan, teman, bahkan keluarga, tapi tetap saja ada ruang kosong yang bikin gelisah. Ada ketakutan, keraguan, atau bahkan rasa nggak pantas yang sulit dijelaskan. Itulah yang dialami Raka. Dia seorang pria di usia 30-an yang dari luar tampak biasa saja. Bekerja di sebuah perusahaan swasta, punya rekan kerja, ikut rapat, lembur, dan kadang nongkrong di kafe malam-malam hanya untuk mengisi waktu. Tak ada yang aneh. Tak ada yang terlalu istimewa juga. Tapi, siapa sangka, di balik senyum tipis dan cara bicaranya yang kalem, ada luka yang dalam. Luka yang sudah ada sejak ia masih kecil. Luka yang tak pernah benar-benar hilang, meski waktu telah berjalan begitu jauh. Sejak kecil, Raka hidup dalam keluarga yang keras. Bukan kekerasan fisik, tapi lebih halus dari itu. Dan karena itu pula, lebih menyakitkan. Kata-kata tajam dari sang ayah seperti duri yang menusuk pelan, tapi tak pernah dicabut. Kamu nggak akan pernah bisa. Lihat tuh, anak tetangga ranking 1, kamu apa? Dasar pemalas. Kata-kata itu terus berulang bertahun-tahun, seperti suara sumbang yang diputar dalam kaset rusak di kepala Raka. Ibunya hanya bisa diam. Bukan karena tak peduli, tapi karena ia juga lelah. Ayah Raka adalah tipe pria yang sulit dikritik. Apa yang ia ucapkan adalah hukum. Dan di mata Raka kecil, ayah adalah sosok yang menakutkan. Tegas, dingin, dan jarang sekali, kalau tidak bisa dibilang tidak pernah, mengucapkan kata-kata lembut. Pelukan? Jangan harap. Maka tumbuhlah Raka menjadi remaja yang ragu-ragu, pemalu, dan selalu merasa nggak cukup pintar, nggak cukup menarik, nggak cukup pantas untuk dicintai. Saat remaja lain sibuk mengejar mimpi, Raka sibuk menghindari kegagalan. Ia tidak berani tampil di depan kelas, tidak pernah ikut lomba. Ketika gurunya memuji, ia langsung merasa itu hanya basa-basi. Ketika ada teman perempuan menyukai dirinya, ia malah menghindar. Baginya, cinta itu hanya untuk orang yang pantas. Dan ia tidak merasa pantas. Waktu berlalu. Raka masuk kuliah, lulus dengan nilai cukup baik, lalu bekerja. Dari luar, kehidupannya mulai stabil. Tapi dalam diam, ia tetap memikul beban. Setiap kali harus mengambil keputusan besar, ia ragu. Setiap kali berhadapan dengan atasan yang tegas, tubuhnya tegang, pikirannya kembali ke masa kecil. Dan yang paling menyedihkan, ia tidak tahu kenapa dirinya seperti itu. Ia hanya merasa ada yang salah, tapi tidak tahu cara memperbaikinya. Hingga suatu hari, seorang teman mengajaknya ikut seminar pengembangan diri. Awalnya, Raka menolak. Ia merasa itu hanya motivasi murahan. Tapi karena terus diajak dan sudah terlalu lelah dengan ketidakpastian dalam dirinya, akhirnya ia datang. Dan disitulah titik balik hidupnya dimulai. Di seminar itu, Raka dikenalkan pada satu pendekatan yang baru baginya. NLP, Neuro-Linguistic Programming. Awalnya terdengar rumit, tapi ketika dijelaskan dengan sederhana, Raka mulai mengangguk. NLP adalah cara memahami bagaimana pikiran bekerja, bagaimana bahasa mempengaruhi emosi, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa memprogram ulang pengalaman masa lalu agar tak lagi menyakitkan. Salah satu teknik yang diajarkan adalah re-imprinting. Teknik ini mengajak seseorang kembali ke momen menyakitkan di masa lalu, tapi kali ini hadir dengan versi dirinya yang lebih dewasa, versi yang bisa memberikan kasih sayang pada dirinya yang dulu terluka. Di sesi latihan, Raka memejamkan mata. Ia dibimbing pelan-pelan untuk membayangkan kembali dirinya di usia 7 tahun. Saat ia dimarahi ayahnya hanya karena nilainya tidak sempurna. Ia ingat suasana ruang tamu, suara keras ayahnya, dan rasa sesak di dadanya. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Dalam bayangannya, Raka dewasa datang. Ia melihat anak kecil itu, dirinya sendiri duduk di sudut, menangis diam-diam, dan Raka dewasa mendekat, berlutut, lalu memeluk si kecil itu. Dan dengan suara yang hangat ia berkata, "Kamu berharga, kamu pantas dicintai. Ayahmu hanya belum tahu caranya mencintaimu." Air mata mengalir di pipi Raka. Bukan karena sedih, tapi karena ada bagian
dalam dirinya yang selama ini menunggu kalimat itu. Bagian yang haus akan pengakuan, akan cinta yang tak pernah datang. Dan kini, cinta itu datang dari dirinya sendiri. Setelah reimprinting, Raka juga belajar teknik timeline terapi. Ia dibimbing untuk berjalan di timeline kehidupannya, dari masa kini ke masa lalu, untuk menemukan emosi-emosi negatif yang masih tertahan. Ia menemukan kemarahan, ketakutan, kesedihan, rasa bersalah. Satu persatu, emosi itu ia lepaskan. Tidak dengan melawan, tapi dengan menerima dan memaafkan. Saat itu, Raka menyadari satu hal. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa mengubah cara ia memandang masa lalu itu. Ia bisa berdamai. Dan sejak saat itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Awalnya pelan, tapi nyata. Ia mulai merasa lebih tenang, tidak lagi cepat tersinggung saat dikritik. Mulai bisa menatap mata lawan bicara tanpa merasa cemas. Di kantor, ia mulai berani angkat tangan saat ditanya pendapat. Ia tidak lagi menyembunyikan ide-idenya karena takut ditolak. Ia juga mulai menulis jurnal. Setiap malam ia mencatat perasaannya. Kadang bahagia, kadang ragu, kadang masih takut. Tapi setidaknya sekarang ia menyadarinya. Tidak lagi memendam. Dalam salah satu tulisan malamnya, ia menulis, "Hari ini aku menyadari bahwa aku bukan produk gagal dari masa lalu. Aku hanyalah anak yang belum mendapat cinta yang layak. Dan sekarang, aku siap memberikan cinta itu untuk diriku sendiri." Beberapa bulan kemudian, atasannya memberikan tanggung jawab baru, sebuah proyek penting yang harus dipimpin. Dulu Raka pasti akan menolak, tapi kali ini ia menerima. Dengan gugup tentu, tapi juga dengan keberanian. Dan hasilnya, proyek itu sukses. Ia dipuji, ia diakui. Tapi yang paling penting, ia mulai mengakui dirinya sendiri. Raka juga mulai membuka diri pada hubungan baru. Ia mulai bisa percaya bahwa dirinya layak dicintai. Ia mulai bisa menerima bahwa tidak semua orang akan menyakitinya seperti dulu. Beberapa orang memang datang untuk menyembuhkan. Di titik inilah Raka memahami bahwa luka yang dulu ia benci ternyata adalah guru. Bahwa rasa sakit yang dulu ia hindari ternyata adalah pintu. Pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Kini, Raka tidak ingin menghapus masa lalunya. Ia tidak ingin melupakan ayahnya atau pura-pura masa itu tidak pernah terjadi. Justru sebaliknya, ia ingin mengingatnya, tapi bukan dengan dendam, melainkan dengan penerimaan. Ia tahu ayahnya juga membawa luka, mungkin lebih dalam, mungkin lebih sepi. Dan sayangnya, luka itu diwariskan. Tapi Raka memutuskan untuk tidak mewariskan luka itu lagi. Jika kelak ia punya anak, ia ingin berkata setiap hari, "Kamu berharga, kamu cukup, kamu pantas dicintai." Kisah Raka mungkin adalah kisah kita semua. Kita semua pernah terluka, entah oleh orang tua, guru, pasangan, atau bahkan oleh diri kita sendiri. Tapi luka itu tidak harus menjadi penjara. Ia bisa menjadi pelita. Dengan kesadaran, dengan keberanian, dengan bantuan yang tepat, kita bisa sembuh. Dan bukan hanya sembuh, kita bisa tumbuh. Hari ini jika kamu merasa masih terperangkap dalam luka, izinkan aku mengatakan sesuatu. Kamu tidak sendiri. Dan kamu tidak rusak. Kamu hanyalah seseorang yang pernah terluka. Dan itu manusiawi. Tapi di dalam dirimu, ada versi yang kuat, ada versi yang penuh kasih, dan versi itu sedang menunggumu untuk bertemu dengannya. Mungkin lewat terapi, mungkin lewat menulis, mungkin lewat momen diam di malam hari, saat kamu berdoa dalam sunyi. Caranya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Pulang ke dirimu yang utuh. Jangan takut membuka luka, karena kadang disitulah cahaya paling terang menyusup masuk. Seperti Raka, kamu pun bisa berubah. Kamu pun bisa merdeka. Dan suatu hari nanti, kamu akan menatap cermin dan tersenyum. Bukan karena kamu sudah sempurna, tapi karena kamu sudah pulih. Dan pulih adalah bentuk keindahan yang paling tulus. Raka kini berdiri di titik yang berbeda. Usia 30-an yang dulu terasa seperti rutinitas monoton, bangun, kerja, rapat, lembur, nongkrong di kafe, kini mulai terasa seperti kanvas baru. Bukan karena hidupnya tiba-tiba jadi sempurna, bukan. Tapi karena ia mulai melihat dirinya dengan lensa yang berbeda.
Luka-luka masa kecilnya, yang dulu seperti bayang-bayang yang selalu mengintai, kini mulai terlihat seperti peta. Peta yang menunjukkan dari mana ia berasal dan kemana ia bisa pergi. Setelah pengalaman reimprinting dan timeline terapi di seminar itu, Raka tidak langsung jadi manusia super. Jangan bayangkan dia tiba-tiba berubah jadi orang yang percaya diri, berlebihan, berpidato di depan umum, atau punya hidup bak iklan motivasi di Instagram. Perubahan itu pelan, kadang tersendat, tapi nyata. Dan justru karena pelan, perubahan itu terasa kokoh. Di kantor, Raka mulai berani menunjukkan sisi dirinya yang dulu selalu disembunyikan. Dulu, kalau ada rapat, ia lebih suka duduk di pojok, mencatat, dan berharap tidak dilibatkan dalam diskusi. Tapi sekarang, ia mulai mengangguk saat atasan bertanya, "Ada ide?" Bahkan suatu hari, ia nekat mengusulkan strategi baru untuk proyek yang sedang macet. Awalnya jantungan, tapi ketika idenya disambut dengan antusias, sesuatu di dalam dirinya seperti terbuka. "Wah, Raka, ini bagus banget. Kenapa nggak dari dulu ngomong gini?" kata atasannya Budi dengan senyum lebar. Raka cuma nyengir kecut, tapi dalam hati ia berkata, "Karena dulu aku takut salah, bos." Keberhasilan proyek itu membawa Raka ke tanggung jawab yang lebih besar. Ia ditunjuk jadi koordinator tim kecil untuk proyek berikutnya. Dulu, tawaran seperti ini bakal bikin dia panik dan buru-buru menolak dengan alasan, "Saya nggak yakin bisa, Pak." Tapi kali ini, meski deg-degan, ia mengangguk. "Saya coba, Pak." Dan ternyata, ia tidak hanya coba, ia berhasil. Timnya, yang awalnya ragu karena Raka dikenal pendiam, mulai melihat sisi lain darinya. Raka ternyata punya cara memimpin yang tenang, tapi tegas. Ia mendengarkan, memberi ruang untuk ide-ide, dan tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Sesuatu yang ia pelajari dari pengalaman masa kecilnya yang penuh dengan kata-kata tajam. Salah satu anggota timnya, Maya, pernah bilang, "Kah, lo beda banget sekarang. Dulu kayak orang yang takut kelihatan. Sekarang, entah kenapa lo kayak lebih ada gitu." Raka cuma tertawa kecil. "Mungkin dulu aku cuma numpang lewat, Mei." Nah, selain itu, perubahan Raka tidak hanya terlihat di kantor. Di kehidupan pribadinya, ia mulai membuka diri. Salah satu momen besar adalah ketika ia memutuskan untuk menghadiri reuni SMA. Dulu, ia selalu menghindari acara seperti ini. Reuni baginya seperti panggung untuk orang-orang yang sukses, pamer keberhasilan. Sementara ia merasa cuma akan jadi penutup. Tapi kali ini, ia datang. Bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak perlu lagi bersembunyi. Di reuni itu, ia bertemu kembali dengan Sarah, teman sekelas yang dulu pernah dekat dengannya. Sarah adalah tipe orang yang selalu ceria, selalu bisa bikin orang lain nyaman. Dulu, Raka pernah suka padanya, tapi ia mundur karena merasa tidak pantas. Malam itu, mereka ngobrol panjang tentang masa SMA, tentang tawa, tentang mimpi yang dulu pernah mereka ceritakan di kantin sekolah. "Kah, lo tahu nggak? Dulu aku suka ngeliat lo pas pelajaran matematika. Lo selalu fokus, tapi kayak menyimpan sesuatu gitu," kata Sarah sambil tersenyum. Raka kaget. "Hah? Serius? Aku kira aku cuma kayak hantu, nggak kelihatan." Sarah tertawa. "Bukan hantu, Kak. Lo cuman kayak orang yang takut nunjukin siapa lo sebenarnya." Obrolan malam itu berlanjut ke pesan-pesan di WhatsApp, lalu kopi darat di kafe kecil di sudut kota. Sarah jadi orang pertama yang membuat Raka merasa bahwa ia boleh jadi dirinya sendiri, tanpa perlu takut dihakimi. Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak lari dari perasaan itu. Hubungan mereka berkembang pelan. Sarah bukan tipe yang memaksa, dan Raka bukan tipe yang buru-buru. Tapi setiap kali mereka bertemu, Raka merasa ada bagian dirinya yang dulu kosong mulai terisi. Bukan karena Sarah menyempurnakan dirinya, tapi karena Sarah membuatnya percaya bahwa ia sudah cukup apa adanya. Namun, di sisi yang lain, perjalanan penyembuhan Raka belum lengkap tanpa satu langkah besar, yaitu berdamai dengan ayahnya. Ayah Raka, Pak Hartono, kini sudah memasuki usia 60-an. Ia masih tegas, masih pendiam, tapi usia membuatnya sedikit melunak, meski tidak banyak. Raka tahu, untuk benar-benar pulih, ia perlu menghadapi sumber luka terbesarnya. Suatu sore, Raka mengunjungi rumah orang tuanya. Ia membawa sekotak kue kesukaan ibunya
dan duduk di ruang tamu yang dulu jadi saksi bisu kenangan pahitnya. Kali ini, ia tidak datang untuk mencari pengakuan. Ia datang untuk memahami. Ayah, aku cuma mau bilang, aku tahu ayah dulu keras sama aku karena ayah pengen aku jadi orang yang kuat. Kata Raka, suaranya pelan tapi mantap. Tapi, aku juga pengen ayah tahu, aku udah berusaha sebaik yang aku bisa. Ayahnya diam. Matanya menatap meja, seperti mencari kata-kata yang tidak pernah ia latih. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, ia akhirnya berbicara. Ayah dulu cuma tahu cara itu, Kak. Ayah juga dibesarkan begitu. Ayah cuman nggak mau kamu susah kayak ayah dulu. Itu bukan permintaan maaf langsung. Tapi bagi Raka, itu cukup. Untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya bukan sebagai sosok yang menakutkan, tapi sebagai manusia. Seseorang yang juga pernah terluka, yang juga punya cerita yang tak pernah ia bagi. Malam itu, Raka pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak mendapatkan pelukan dari ayahnya, tapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, yakni rasa pengertian. Perubahan Raka ini tidak hanya menyentuh dirinya sendiri, ia mulai jadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Di kantor, ia sering mendengarkan keluh kesah rekan-rekannya, memberikan saran sederhana, atau sekadar hadir sebagai teman yang tidak menghakimi. Maya, yang awalnya cuma rekan kerja, kini sering curhat tentang tekanan hidupnya, dan Raka dengan sabar mendengarkan. Raka juga mulai mengajar. Bukan di kelas formal, tapi di komunitas kecil yang ia temukan melalui seminar pengembangan diri. Ia berbagi tentang teknik NLP yang membantunya, tentang cara memaafkan masa lalu, tentang bagaimana luka bisa jadi guru. Awalnya ia ragu apakah ceritanya akan didengar. Tapi ketika ia melihat mata peserta yang berbinar atau kadang berkaca-kaca, ia tahu bahwa kisahnya punya makna. Salah satu peserta, seorang pria muda bernama Dani, pernah mendekatinya setelah sesi. Kak, cerita lo bikin aku ngerasa, aku nggak sendiri. Aku pikir cuman aku yang ngerasa nggak cukup. Raka tersenyum. Dani, kita semua pernah ngerasa gitu. Tapi percaya deh, kamu lebih dari cukup. Mulai dari situ, ya, mulai dari percaya. Sekarang Raka punya kebiasaan baru setiap pagi. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri, dan berkata dalam hati, kamu cukup, kamu berharga. Dan hari ini kamu punya kesempatan untuk jadi lebih baik. Ia tidak lagi melihat luka-luka masa lalunya sebagai kelemahan. Ia melihatnya sebagai bagian dari ceritanya. Cerita yang membuatnya jadi manusia yang lebih empati, lebih kuat, dan lebih hidup. Raka tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada hari-hari ketika keraguan muncul, ketika suara ayahnya di masa kecil terngiang lagi. Tapi sekarang, ia punya alat untuk menghadapinya. Kesadaran, keberanian, dan cinta untuk dirinya sendiri. Dan jika suatu hari ia punya anak, ia sudah berjanji. Ia akan memutus rantai luka itu. Ia akan mengajarkan anaknya bahwa mereka berharga apa adanya. Bahwa mereka tidak perlu sempurna untuk dicintai. Pesan untuk kita. Kisah Raka adalah cerminan dari banyak dari kita. Kita mungkin bukan Raka, tapi kita punya luka. Mungkin dari keluarga, mungkin dari penolakan, mungkin dari kegagalan yang kita biarkan mendefinisikan kita. Tapi seperti Raka, kita punya pilihan. Membiarkan luka itu jadi penjara, atau menjadikannya pintu menuju versi terbaik dari diri kita. Penyembuhan bukan soal menghapus luka, bukan soal pura-pura kuat, atau melupakan masa lalu. Penyembuhan adalah soal berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan cerita yang membentuk kita. Jadi, jika hari ini kamu merasa terjebak, ingatlah kata-kata yang Raka temukan dalam perjalanannya. Kamu cukup, kamu berharga, dan di dalam dirimu ada cahaya yang menunggu untuk bersinar. Ambil langkah kecil. Mungkin lewat menulis jurnal, bicara dengan teman, atau mencari bantuan profesional. Apapun caranya, mulailah. Karena seperti Raka, kamu juga bisa pulih. Dan dalam kepulihan itu, kamu akan menemukan keindahan yang paling tulus, kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri.